Ya, iya Pak. Ya, Ya, sudah. silakan. Siapa? Ya, terima kasih Pak Kus. Kebetulan hari Minggu ini saya dengan Ibu Wahyunia yang akan presentasi Pak Kus materinya tentang pengantar statistik. Izin share ya Bapak Ibu. Silakan. Oke. Apakah slide saya terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Terlihat Bu Ersi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kus dan teman-teman semua. Minggu ini saya dengan Ibu Wahyunia akan mencoba menyampaikan tentang pengantar statistik dan skala pengukuran. Sebenarnya ini kita agak deg-degan juga, ternyata presentasi di depan Bapak Ibu membuat dakdikduk juga. Baiklah, kita coba saja. Oke. Jadi pengertian statistik itu ada bermacam-macam. Kalau dari bahasa Inggris disadur dari ke bahasa Indonesia, ternyata ada perubahan dari statistik dan statistics. Nanti ada yang menjadi statistik, ada yang menjadi statistika jika disadur ke Indonesia. Anderson dan Bancroft mengatakan bahwa statistik itu adalah sains untuk mengumpulkan data, mengklasifikasikan, dan mengukur, mengevaluasi dari suatu fakta dari suatu fakta. Nah, kalau Moore mengatakan bahwa statistik juga science of collection, organizing, dan interpreting numeric fact. Sedangkan Clarkson dan Walden mengatakan bahwa metode untuk mengumpul statistik itu suatu metode untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan serta menginterpretasikan data yang berwujud angka. Nah, karena tadi saya ada bahasa dengan statistik, ada statistika. Jadi apa sih sebenarnya perbedaan antara statistik dan statistika? Ternyata statistik itu adalah kumpulan data, bilangan, atau non-bilangan yang disajikan sedemikian rupa yang menggambarkan suatu persoalan. Tetapi ilmu yang mempelajari hubungan dengan cara pengumpulan data, kemudian data itu disajikan, diolah, dianalisis, nah itu adalah statistika. Nah, kalau kita bicara statistik, ternyata kita bekerja, ada ciri khasnya, yaitu kita bekerja dengan angka, kemudian kita statistik itu bersifat objektif, jadi objek yang kita teli, bukan subjeknya, kemudian bisa dikerjakan oleh bidang ilmu apa saja atau bidang kegiatan apa saja, sehingga dia dikatakan bersifat universal. Statistik menggambarkan data dalam bentuk tertentu, kemudian mampu menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Kemudian statistik merupakan teknik untuk membuat perbandingan dan bisa mengukur besaran dari suatu gejala sehingga dapat menentukan hubungan sebab dan akibat. Nah, kalau dalam suatu penelitian, urutan pekerjaan statistik kurang lebih dari mulai mengumpulkan data, kemudian data itu diolah, kemudian data yang sudah diolah disajikan, data dianalisis, dan kita bisa membuat simpulan. Nah, pembagian statistik secara garis besar dibagi menjadi dua, statistik deskriptif dan analitik. Dikatakan deskriptif karena hanya melukiskan, menggambarkan, menerangkan, dan mendeskripsikan. Sedangkan yang analitik, kita bisa menarik simpulan, melakukan generalisasi, kita dapat membuat prediksi, dan membuat estimasi. Nah, kalau kita bicara data, data itu ternyata bentuk jamak. Bentuk tunggalnya adalah datum. Data adalah fakta yang dinyatakan dalam bentuk angka atau numerik atau keterangan yang merupakan hasil pengumpulan yang dilakukan secara objektif. Nah,
Kalau kita lihat misalnya dalam suatu perusahaan atau dalam suatu instansi, mereka mempunyai data, tapi data itu tidak bisa menggambarkan apapun. Dan data bisa menggambarkan suatu atau memberikan suatu informasi yang bermakna jika diolah dengan statistik. Jadi kolom kotak yang merah ini adalah area kerja dari statistik. Setelah data-data yang diolah dengan statistik tadi memberikan informasi yang sangat berguna, sehingga manajemen dari suatu instansi misalnya dapat mengambil keputusan, dapat mengelola instansinya dengan baik dengan berbasis data tadi, sehingga dia akan mendapatkan benefit dan profit yang bagus. Nah, syarat-syarat data harus bersifat objektif, kemudian harus mewakili atau representatif, harus update, dan harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Fungsi data untuk membuat suatu keputusan sebagai dasar dari suatu perencanaan, sebagai alat pengendali terhadap pelaksanaan atau implementasi suatu aktivitas, dan sebagai dasar untuk evaluasi terhadap kegiatan. Penggolongan data bisa kita golongkan menjadi 3 jenis data, sumber data, dan skala pengukuran data. Tipe data. Tipe data ada 2, tipe data kualitatif dan tipe data kuantitatif. Kualitatif jika data disajikan dalam bentuk pernyataan, simbol, dan gambar. Nah, data kualitatif memperlihatkan sifat atau keadaan dari suatu subjek tertentu, contohnya warna, jenis kelamin, dan status perkawinan. Sedangkan yang kuantitatif, data disajikan dalam bentuk angka, dapat menggambarkan besaran dari suatu subjek penelitian yang dinyatakan dengan angka juga. Contohnya adalah tinggi, umur, skor belajar, atau nilai. Nah, data kuantitatif ternyata juga ada 2, discrete dan continuous. Discrete itu jika data yang nilai bilangannya itu adalah bilangan asli. Jumlah anak, jumlah peserta yang hadir, jadi asli, tidak ada desimal, tidak ada koma. Sedangkan yang continuous kebalikannya yaitu ada koma, karena kalau di sini dikatakan data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang dikendalikan oleh nilai yang lain. Jadi ini bisa kurang lebih kan bisa misalkan 845,5 ton gitu. Nah, bisa di data continuous bisa menggunakan desimal. Nah, sumber data kalau kita tahu datanya kan ada data primer, data sekunder, dan data tersier. Nah, sumber data primer itu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari subjek yang diteliti. Dapat berupa data kasar yang belum diolah. Nah, biasanya kita mendapatkannya secara interview atau wawancara. Sedangkan data sekunder itu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari suatu instansi atau organisasi, yang biasanya organisasi atau instansi tersebut rutin mengumpulkan data. Data sudah mulai diolah dalam bentuk laporan bulanan. Contohnya adalah rekam medis atau laporan dari suatu rumah sakit atau puskesmas. Sedangkan data tersier, data yang dikumpulkan peneliti dari jurnal ilmiah, textbook, atau internet. Data tersebut yang kalau data dalam jurnal kan berarti sudah diolah dan disimpulkan. Ya, mungkin ini adalah contohnya kita membuat sistematika review. Nah, skala pengukuran data ada 4, nominal, interval, dan rasio. Nominal merupakan skala pengukuran yang paling sederhana. Angka yang ditampilkan tidak menunjukkan suatu besaran, hanya sekedar kode. Angka tersebut juga tidak dapat dijumlahkan. Misalnya kita mengkode suku Batak dengan 1, suku Minang 2, suku Jawa 3, dan seterusnya. Begitu juga dengan jenis kelamin. Kalau data ordinal, angka-angka yang diberikan itu menunjukkan besaran, tetapi angka-angka tersebut juga dapat di-ranking, tetapi jarak antar 2 angka tidak menunjukkan jarak yang sama. Contohnya adalah kita mengatakan ekonomi lemah dengan 1, ekonomi sedang 2, ekonomi kuat 3. Nah, kalau data interval, angka yang diberikan menunjukkan suatu besaran, angka-angka dapat di-ranking, jarak antar 2 angka menunjukkan jarak yang sama, tapi dia besar intervalnya tidak dapat dijumlah. Ya, contohnya di sini adalah
suhu, dan tingkat IQ. Sedangkan rasio merupakan data pengukuran yang terbaik, di mana angka-angka yang diberikan menunjukkan besaran besaran sebenarnya subjek yang diukur, kemudian angka-angka tersebut juga dapat kita ranking, jarak antara dua angka juga menunjukkan jarak yang sama, dapat dijumlahkan, dikurang, dikali, dan dibagi, dan mempunyai angka atau titik nol absolut. Contohnya tinggi badan, berat badan dalam kilogram, dan sebagainya. Nah, pengumpulan data tadi sekilas sudah, primer itu dengan langsung dari subjek yang diteliti, sekunder yaitu dari institusi yang biasa mengumpulkan laporan atau mengumpulkan data, tersier yang diperoleh dari textbook atau jurnal. Nah, cara pengumpulannya bisa melalui observasi atau pengamatan, melalui wawancara, kuesioner, dan pengukuran. Nah, kalau melalui observasi, kita harus mengamati, ya pengamatan harus bersifat objektif, kemudian pengamatan bisa menggunakan alat bantu, hasil yang kita amati harus kita catat. Nah, kalau di sini peneliti tidak boleh melakukan intervensi, hanya mengobservasi. Nah, data yang hasilnya nanti bisa keluar data berupa data kualitatif atau data nominal dan data ordinal. Kalau pengumpulan secara wawancara atau interview, terjadi komunikasi lisan secara tatap muka antara peneliti dan subjek yang diteliti dan objek yang diteliti. Kemudian peneliti berperan sebagai penanya, responden sebagai pemberi informasi. Responden sebagai orang yang paling mengetahui tentang dirinya sendiri. Jadi penanya tidak boleh menyarankan jawaban, tidak boleh menambah atau mengurangi jawaban dari responden. Hasilnya nanti bisa keluar data kualitatif, data nominal, dan data kategori sama. Kemudian kalau kuesioner, yang harus diperhatikan dalam kuesioner, pertanyaan itu harus singkat, jelas, dan mudah dipahami oleh responden. Responden harus mampu menjawab dengan benar, tidak menyimpang dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner, tidak menyimpang dari tujuan penelitian, tidak menyinggung perasaan responden. Satu pertanyaan hanya satu makna, kemudian dapat dijawab objektif minimal 75% dari pertanyaan, tiap pertanyaan ada jawabannya, tidak bersifat hipotesis, dan harus netral. Jumlah pertanyaan juga tidak boleh terlalu banyak. Pengukuran itu adalah suatu upaya untuk memberi angka atau nomor pada benda-benda atau peristiwa menurut aturan tertentu. Hasil pengukuran harus valid dan reliable. Hasilnya nanti adalah data kuantitatif continuous dengan desimal. Apa yang dikatakan valid dan reliable? Valid, data yang diperoleh harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan serta ada relevansinya. Sedangkan reliable, data yang diperoleh harus dapat dipercaya dan cukup teliti dan hasilnya selalu konsisten. Nah, dalam melakukan pengukuran sering dihadapkan dengan bias. Sumber hasil kita tuh sering disebabkan bias. Adapun beberapa hal di sini yang kami catat untuk sumber biasnya, yaitu bisa disebabkan oleh alat ukur, bisa disebabkan oleh teknik atau cara mengukur yang kurang tepat, atau kemudian bisa juga karena kelelahan dari si penelitinya yang bisa menimbulkan bias, dan juga dari cara membaca hasil. Nah, untuk meminimalkan bias, kita menggunakan alat ukur yang terbaik, harus baik, kemudian menggunakan alat ukur yang sudah baku, kemudian lakukan pengukuran berulang, misalnya kalau kita di lab harus duplo atau triplo, kemudian gunakan cara membaca yang baku, pengukuran hanya pada sebagian dari populasi atau sampel saja. Nah, tadi data sudah dapat, sudah diukur, kemudian sudah dikumpulkan, sekarang kita olah datanya. Pengolahan data di sini ada editing, coding, data entry, dan data cleaning. Misalnya untuk sumber data yang dari kuesioner, pada editing kita harus memeriksa secara teliti apakah sudah lengkap, kemudian apakah tulisan dari kuesioner itu cukup jelas dibaca, kemudian angka-angkanya cukup jelas, kemudian memeriksa ukuran yang digunakan, memeriksa kesinambungan dari jawaban, pemeriksaan kembali. Sebenarnya pemeriksaan ini harusnya diperiksa pada saat kita memberikan kuesioner di lapangan.
Nah, kemudian setelah editing, kita masuk ke coding. Kita memberikan kode-kode tertentu pada semua variabel penelitian. Kemudian setelah kita coding, kita lanjut ke data entry. Data entry bisa kita masukkan data dalam suatu software atau program komputer seperti misalnya SPSS, kemudian baru dilanjutkan dengan data cleaning. Misalnya apakah data-data yang kita masukkan itu sesuai. Nah, setelah itu pengolahan data ada untuk data skala nominal dan data skala ordinal. Kalau data skala nominal nanti akan mengeluarkan frekuensi, sebaran, penggolongan atau klasifikasi, persentase, dan uji statistik non-parametrik. Kemudian kalau yang ordinal, kita juga sama bisa mengeluarkan frekuensi, persentase juga, tapi di sini kita bisa melihat nilai minimum, maksimum, dan median. Uji statistiknya bisa non-parametrik, bisa contohnya adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, penyajian data bisa berupa teks, tabel, dan grafik. Kalau teks kita berupa narasi atau kalimat, kalau tabel ya berupa baris, kolom, grafik, dan gambar-gambar. Kemudian penyajian teks, penyajian data dalam bentuk kalimat. Kalimatnya pendek, tapi kalimat harus mencakup ya 5W1H ya. Kemudian harus mencakup variabel siapa, apa, kenapa, dan di mana. Gitu. Tidak dapat tidak mencakup banyak gambar karena dia adalah teks. Jadi contohnya seperti ini yang salah. Harusnya teks tapi banyak tulisan-tulis angka-angka juga. Nah, ini kurang baik atau salah. Nah, kalau tabel penyajian data numerik dalam bentuk baris-baris dan kolom-kolom untuk memperlihatkan perbandingan. Ada tabel kita kenal dengan master tabel dan text tabel. Nah, master tabel tabel induk merupakan gudang data yang berupa data kasar, berisi seluruh data penelitian, tidak dapat ditarik kesimpulan dari master tabel, kemudian dari master tabel kita bisa turunkan ke tabel anak atau tabel asosiasi. Nah, tabel anak merupakan bagian dari master tabel, berupa suatu tabel hubungan asosiasi, digunakan untuk menjelaskan suatu masalah, dapat dilakukan perhitungan statistik di sini, kemudian dapat kita tarik kesimpulan. Nah, ini contoh unsur-unsur tabel. Dalam satu tabel harus ada nomor tabel, kemudian judul tabel, ada box head untuk menjelaskan kolom-kolomnya, kemudian ada yang untuk menjelaskan baris, menjelaskan angka, kemudian ada footnote dan sumber data. Nah, tabel distribusi frekuensi. Pada tabel distribusi frekuensi itu kita bisa menggunakan N-nya lebih dari 30 untuk data yang besar. Tabel distribusi frekuensi ini dibedakan menjadi dua, yang distribusi tunggal dan distribusi berkelompok. Nah, ini contohnya tabel distribusi tunggal. Contohnya untuk mahasiswa akuntansi, misalkan gitu, dan hasilnya kita berupa terus kita hitung satu-satu. Nah, ini kalau yang berkelompok ada rentangnya, jadi nilai dari 31 sampai 40 itu ada berapa orang. Nah, langkah-langkah untuk tabel distribusi kelompok, saya nggak tahu, mungkin ada nanti Bapak Ibu juga ada yang menjelaskan ini ya, cuman tabel akan saya jelaskan aja secara singkat bahwa ada beberapa langkah untuk kita menampilkan tabel distribusi berkelompok. Yang pertama adalah kita harus mencari jangkauan data di mana kita membuat range dari X maksimal dikurang dengan X minimal, kemudian kita tentukan kelas intervalnya. Nah, kemudian setelah kita tentukan kelas interval, kita hitung panjang kelas interval, batas kelas interval, batas atas dan batas bawah dari kelas interval. Kemudian kita menentukan tepi bawah dan tepi atas. Kemudian selisih antara tepi bawah dan tepi atas itulah yang kita sebut dengan panjang kelas.
Setelah itu baru kita tentukan frekuensi dari setiap kelas, kita bisa menggunakan turus, dan kita mencari titik tengah interval atau nilai tengah dari kelas tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah tabel distribusi berkelompok. Nah, ini adalah contoh soalnya sebenarnya. Kita lanjut saja. Oke. Nah, kemudian lanjut ke penyajian dalam bentuk grafik. Grafik itu harus sederhana dan self-explanatory. Jadi dia harus bisa menjelaskan tentang dirinya sendiri. Di dalam satu grafik itu harus terdapat nomor, judul, aksi sumbu X, kemudian sumbu Y, plotting data, kemudian keterangan dan sumbernya dari mana. Teknik membuat grafik, tentukan dulu apakah grafik telah memiliki judul, kemudian apakah judul sudah menggambarkan dari isi tabel atau yang isi yang akan kita jelaskan termasuk subjeknya, kemudian tempat dan waktu. Apakah judul sudah didahului oleh grafik, kemudian aksisnya kita tentukan juga apakah aksis sudah diberi label, apakah satuan ukuran telah kita jelaskan, kemudian apakah skala aksis sudah jelas, kemudian kita juga menentukan apakah skala aksis itu sesuai dengan data yang ada. Dan kita pastikan sumbu X dan Y itu dimulai dari 0. Nah, ini adalah histogram. Kalau kita lihat dari histogram ini, balok-balok harus saling berhimpitan, ciri-ciri dari histogram, kemudian lebarnya balok ini adalah menunjukkan intervalnya, kemudian ini adalah frekuensinya. Nah, ini poligon. Poligon dipergunakan untuk menyajikan suatu distribusi frekuensi dari data yang kontinu, kuantitatif, dan atau numerik. Permukaan area frekuensi poligon sama luasnya dengan histogram. Nah, kalau dipergunakan untuk membandingkan beberapa distribusi frekuensi pada sebuah gambar. Ini histogram. Kita harus menentukan juga titik tengah dari histogram ini. Nah, kemudian penyajian data yang lain berupa bar chart, balok-balok yang tersendiri untuk membandingkan data dari satu masa ke masa atau dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Nah, ini balok-balok kalau histogram tadi dempet-dempetan, kalau bar chart dia terpisah. Nah, pie chart berupa lingkaran dengan bagian-bagian tertentu dapat memperlihatkan bagian dari satu keseluruhan. Kemudian cara membuatnya mulai dari jam pukul 12 arah jarum jam, diawali dengan bagian yang terbesar, diurut ke yang terkecil. Kalau kita lihat di sini, anggap ini 12, berarti bagian yang terbesar adalah yang ungu, lanjut ke setengah besar, seperempat besar, sampai yang terkecil. Kemudian ada penyajian bentuk dalam grafik tebar, yaitu hubungan antara dua variabel numerik. Ini dipergunakan untuk menyajikan sepasang pengamatan, hubungan antara dua variabel. Tiap pasang pengamatan pada suatu individu bisa disajikan dalam sebuah data diagram. Skala X dan Y pada sketcher tidak perlu dimulai dari 0, sebab bukan skala frekuensi. Contohnya ini. Kemudian ini adalah diagram garis. Biasanya kita bisa melihat di sini peningkatan penurunan dari jumlah kasus bulanan. Oke, kita lanjut dengan analisis jurnal yang akan disampaikan oleh Bu Wahyu. Silakan, Bu Wahyu. Ya, Bu Helsi, boleh saya share screen sendiri semalam mendapat inspirasi, dapat ditambahin sedikit. Oke, boleh Bu. Saya stop share dulu ya. Ya, silakan Bu Wahyu. Ya, apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Us. Terima kasih. Ya, Ibu Helsi, ini tugas untuk jurnal sebenarnya untuk menghubungkan dengan
pengantar statistika saya agak bingung, jadi kami agak bingung, jadi akhirnya kami berdasarkan yang sudah kita pelajari, ada kami mengambil satu yang observasional, yang satu yang eksperimental, dan satu yang menurut kami ini jurnal memang perlu dikritisi. Ini adalah jurnal yang pertama, jadi ini author-nya mau melihat impact dari gen BCR-ABL1 terhadap parameter klinik dan biologi dan respon imun, respon molekuler. Jadi dia melihat macam-macam responnya, terutama pada pasien dengan chronic myeloid leukemia. Ini pada jurnal Hemato-Onkologi dan Stem Cell Therapy di Q2. Nah, di jurnal ini disebutkan bahwa tujuannya untuk melihat pengaruh MB3A2 dan MB2A2 itu adalah gen yang biasanya muncul pada pasien CML, chronic myeloid leukemia, yang biasanya berbarengan sama kalau ada mutasi dari MBCR-ABL1 tadi. Nah, ini ujinya dibilang prospektif. Dia mengamati dari tahun 2013 ke depan, pada 67 pasien yang diberikan imatinib. Memang imatinib itu frontline terapi, nah dia mau lihat hubungannya antara, katanya sih melihat pengaruh ya, kalau di sini melihat pengaruh diberikan si imatinib ini, ada nggak pengaruhnya sama si faktor transkripsi MB3A2 dan MB2A2. Ya, jadi dia mengamati dari 67 pasien secara prospektif ke depan. Kalau menurut saya berarti, menurut kami kayaknya ini memang maksud dia cohort ya. Maksudnya cohort, jadi 67 pasien itu yang sudah didiagnosis terlebih dahulu CP-CML, itu chronic myeloid leukemia tadi, terus dikasih terapi imatinib. Terus sama peneliti ini, dia meneliti dua hal. Yang pertama, respon molekular yang utama, ekspresi BCR-ABL1 yang hampir semuanya pasien CML itu memang ada masalah, dan yang molekular. Jadi dia lihat lagi tuh ekspresinya B3A2 dan B2A2. Katanya sih hasilnya 61% mengekspresikan B3A2 dan 35% mengekspresikan B2A2. Nah, kalau menurut saya sih, ini kalau dengan cohort prospektif ini sebenarnya baik sekali melihat ke depan efeknya dari terapi itu. Cuma dari kesimpulannya kan dia tadi tujuannya melihat impact dari pemberian imatinib terhadap M3B2 sama M3A2 itu tadi. Nah, hasilnya itu dia menuliskan bahwa pasien dengan transkripsi yang mengekspresikan B3A2 itu lebih memberikan respon yang baik terhadap imatinib. Mungkin ini boleh dibilang cukup baik sih kalau menurut saya, cuman belum masuk ke uji juga menurut kami ya, cuman ini dia menggunakan Kaplan-Meier method. Ini kalau saya baca si Kaplan-Meier method ini biasanya digunakan untuk analisis survival. Jadi misalnya untuk terapi-terapi baru, misalnya diberi diberi graft transplant, terus dilihat apakah dia ada rejeksi atau pada pasien tertentu punya efek positif dan negatifnya seperti apa. Nah, ini juga tidak dijelaskan, saya juga kurang kenapa dia memilih si Kaplan-Meier dengan log-rank test ini, karena log-rank test ini seringnya lebih sering dilakukan pada clinical trial. Seperti itu. Ini untuk yang pertama, untuk yang observational desainnya. Ini adalah jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua ini jurnal yang saya pakai juga sebagai referensi dalam disertasi, karena dia membuat liver organoid, ini eksperimental, cuman banyak sekali jurnal-jurnal eksperimental itu justru tidak menjelaskan dia menggunakan metode statistika apa dan menggunakan ujinya apa. Jadi itu mungkin kalau menurut saya sih keterbatasan halaman mungkin ya dengan ketentuan jurnalnya. Jadi ini saya cari dari awalnya seperti ini sampai jadi nggak ada metode tuh, nggak ada, dari introduction langsung ke result. Dan di sini tuh tidak ada sama sekali ngomongin soal statistiknya seperti itu. Jadi saya harus meneliti banget di mana statistiknya itu dilihat di gambar. Jadi memang dia hanya
hanya membandingkan rata sih, melihat uji, karena dia mau membuat liver organoid dari kucing yang dia mau bandingkan dengan yang kontrol. Jadi hanya seperti itu. Dan sepertinya datanya tidak normal, sehingga kan ini memakainya UGT tidak berpasangan, UGT tidak berpasangan kalau yang normal, karena dia datanya nggak normal, jadi dua-duanya dipakai Mann Whitney. Ini yang sudah benar sih menurut saya, cuman menurut kami seringnya yang eksperimental tuh tidak dijelaskan dengan detail desainnya seperti apa dan uji statistik yang digunakan apa. Dia ada 2 kalau nggak salah pakai uji statistik. Nah, dia juga melihat pakai Mann Whitney lagi dengan Wilcoxon. Jadi sepertinya memang datanya tidak ada yang normal, jadi dia pakai peneliti ini pakai dua-duanya yang non parametrik. Nah, ini sih sebenarnya yang agak membuat kami bertanya-tanya, karena dia itu bisa bilang di akhirnya bahwa liver organoid yang ada yang mereka ambil dari kucing, felin, itu lebih bagus dibandingkan dengan yang mouse, human, dog, sama human bahkan mereka bilang kan. Tapi tidak ada membandingkan antara ke semua liver organoid itu, mungkin itu. Kalau yang lainnya, jadi dia hanya membandingkan dengan yang dikasih free fatty acid sama yang enggak saja. Jadi hanya 2 rata yang dibandingkan. Makanya dua-duanya pakai uji berpasangan dan uji tidak berpasangan yang untuk non-parametrik. Nah, ini satu lagi jurnal, ini sangat menarik kalau menurut kami karena dari Q1, dan tapi banyak sekali yang membuat kami bertanya-tanya dengan jurnal ini. Ini masih fresh tahun 2020 karena berhubungan dengan COVID, Gender Associated Difference Following COVID-19 Virus Infection Implication for Thymosin alpha-1 Therapy. Jadi dia mau melihat hubungan antara gender kalau dikasih sama terapi thymosin alpha-1. Nah, ini introduction-nya, jadi dia bilang bahwa ini analisisnya retrospektif. Berarti kan kemungkinannya 2, kalau nggak case control, kalau nggak cohort. Tapi di studi ini, dia itu menentukan dulu bahwa ada pasien yang sakit dan dia langsung bedakan antara kontrol dan yang mendapat intervensi. Jadi kalau menurut kami berdasarkan kuliah dari Pak Kus dan diskusi kita, berarti harusnya ini adalah cohort retrospektif karena dia kasih paparannya dulu, dia membedakan dulu nih yang dapat intervensi dan yang nggak dapat intervensi. Semuanya COVID-19 positif. Jadi dia bilang semuanya COVID-19 positif dengan berbagai tingkat penyakit. Ada yang tapi yang dia ambil cuma yang sedang sama yang berat. Tapi yang satu yang kontrol yang nggak dikasih T-alpha-1 yang dikasih T-alpha-1 sebagai kelompok yang intervensi. Berarti kan harusnya ini cohort retrospektif. Nah, dari yang dikasih T-alpha-1 intervensi, mereka mau melihat nih gimana respon imunnya. Jadi mereka lihat CRP-nya, IL-6, dimer, D-dimer, semua banyak sih memang yang diperiksa. Nah, ini desainnya, jadi ada 127 pasien, 54 perempuan, dan 60 rata-ratanya 62 tahun. Kemudian dia bedakan antara laki-laki dan perempuan, karena dia awalnya katanya tujuannya itu. Nah, ini juga agak lucunya. Nah, jadi kata dia, tujuannya itu untuk menginvestigasi, untuk melihat efisiensi dan keamanan dari T-alpha-1 treatment. Jadi dia mau melihat efisiensi dan keamanannya. Tapi dia juga pengen memperlihatkan adanya perbedaan gender karakteristik dari COVID-19 yang dikasih T-alpha-1 treatment sama yang enggak. Justru tujuan awal untuk melihat efisiensi dan safety itu sampai belakang tidak ada jawabannya, karena mereka ujung-ujungnya cuman sampai kesimpulan pun
cuman membedakan antara yang laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang mereka periksa ada CD3, CD4, CD8, limfosit B, NK sel, dan semua sitokin ini mereka periksa. Jadi sepertinya mereka sudah mengambil darah si pasiennya itu, terus mereka pisahkan rekam medisnya, terus mereka periksa lagi ini kohort retrospektif kalau menurut kami. Nah, tapi kalau kohort retrospektif, kenapa di akhirnya yang dia periksa itu justru OR-nya? Jadi malah unadjusted OR. Jadi itu yang membuat kami mengkritisi jurnal ini. Nah, ini desain penelitian tadi sudah saya jelaskan karena di awal dia hanya menyebutkan retrospektif, berarti kemungkinannya kan 2 case control dan cohort retrospektif. Jadi desainnya sendiri dia tidak menjelaskan dengan baik. Kalau menurut kami sebaiknya pakai cohort karena kita bisa melihat efisiensi dan keamanan suatu obat sesuai dengan tujuan dari jurnal ini. Nah, dia membagi dari 127 pasien yang sudah positif COVID-19, dia bagi yang menerima intervensi dan menerima yang tidak menerima terapi tersebut T-alfa 1. Terus dilihat level limfosit dan sitokin. Nah, dia sebutkan bahwa dari kontrol itu dia match antara gender dan usianya. Cuman ini yang membuat, nah, ini dari tujuan dan hasil dulu, dia melihat efisiensi dan safety, dan juga dia mau membandingkan laki-laki dan perempuan terhadap hasil treatment. Tapi hasil utamanya justru tidak dibahas, tapi justru langsung ke hasil tambahan. Jadi dia cuman di kesimpulannya dia menjelaskan bahwa pada terdapat perbedaan secara statistik yang signifikan antara laki-laki dan perempuan terhadap produksi sitokin dari penelitian ini. Jadi dia justru malah tidak menyebutkan efisiensi dan safety dari terapinya seperti itu. Nah, untuk dari sampelnya dia bilang sampelnya random, tapi dia tidak menyebutkan seleksinya seperti apa. Karena menurut kami ini sangat penting, terutama dia mau melihat respon imun. Dia tidak mengeksklud dulu nih, misalnya pasien ini yang ada diabetes mellitus kah, atau dia ada gangguan komorbid lainnya, itu kan bisa membiaskan hasil ya kalau dia tidak menjelaskan sampelnya seperti apa. Dia hanya menyebutkan kriteria inklusinya swab-nya positif, tidak menyebutkan komorbid pasien, dan jumlah sampelnya juga tidak sebanding antara kelompok kontrol dan kelompok treatment. Awalnya saya kira 1:2 ya kontrolnya, tapi ternyata kontrolnya hanya 40 berapa tadi, yang treatmentnya 79. Nah, ini faktor confounding lain tidak disebutkan yang berhubungan dengan sistem imun, sehingga menurut kami ini dapat mempengaruhi hasil penelitian atau bias. Bisa saja menurut dia itu lebih mengekspresikan sistem imun hasilnya yang lebih bagus sitokinnya, responsnya lebih baik ya karena memang dia nggak punya komorbid, tapi kan dia nggak sebutkan. Nah, ini lagi yang menarik, dia menguji hasilnya dengan chi-square untuk D-dimer, limfosit, sitokin, dan lain-lain. Padahal menurut kami datanya ini data numerik ya, kalau memang mau bandingkan secara dengan t-test saja bisa, tapi kami juga kurang paham kenapa peneliti ini menggunakan chi-square. Mungkin ini bisa kita diskusikan lebih lanjut. Mohon izin Pak, sudah selesai untuk yang jurnal. Ini untuk yang tugas SPSS mau dilanjut atau kita diskusi dulu ya? Lanjut saja, nggak apa-apa Bu. Lanjut saja, oke baik Pak. Ini untuk tugas yang SPSS, mengambil data yang sudah ada diberikan oleh Pak Kus di emas. Nah, ini saya mengambil uji beda antara HB sebelum dan sesudah. Ada HB1 dan ada HB2. Karena datanya berpasangan, sebelum dan sesudah, maka kita cek dulu apakah datanya itu normal atau tidak. Kita cek dengan tes normality di SPSS dan dilihat karena ini jumlah sampelnya lebih dari 30, maka kita lihat hasil yang di Kolmogorov-Smirnov 0,000, artinya data tidak normal. Kalau tidak normal pada dua kelompok yang berpasangan, maka kita menggunakan non-parametrik yang Wilcoxon. Ini adalah hasil rata-ratanya. Rata-rata HB yang pertama 11,002, rata-rata HB yang kedua adalah 10,065.
Artinya HB yang kedua lebih kecil dibandingkan HB yang pertama, berarti kita mau melihat nih apakah ada penurunan yang penurunan di kelompok yang sebelum dan sesudah. Nah, ternyata dengan hasil dari Wilcoxon ini, P-nya sama dengan 0,007, artinya P kurang dari 0,05, berarti terdapat penurunan HB antara kelompok yang sebelum dan sesudah. Kemudian saya mengambil satu lagi data, ini untuk yang uji T juga yang tidak berpasangan. Saya coba mengambil hubungan uji beda antara pemberian ASI eksklusif, ada nggak pengaruh pemberian ASI eksklusif terhadap HB. Pertama kita tes normalitasnya dulu. Ini dilihat karena jumlah sampel kurang dari 30, kita lihat dari Shapiro-Wilk, datanya tidak normal, berarti kita akan melakukan dengan non-parametrik yang Mann-Whitney. Nah, dari SPSS dengan Mann-Whitney, P sama dengan 0,786, artinya P lebih dari 0,05, berarti tidak terdapat perbedaan HB pada bayi yang diberi ASI eksklusif dan non-ASI eksklusif. Terima kasih. Mungkin Dr. Helsi mau melanjutkan dengan yang tugas SPSS-nya dari Ibu Helsi. Silakan. Diskusi dikembalikan ke Pak Kus dulu aja kali ya Pak. Saya mau mencari dulu yang SPSS-nya nggak tahu mana, keselip. Iya. Tapi pasti di dalam komputer itu, Bu. Iya, pasti di dalam, Pak. Cuma sebelah mana saya nyimpennya semalam. Baik, barangkali ada komentar atau pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Silakan. Ini adalah dasar sekali ya, pengertian statistik. Barangkali ada? Mungkin saya, Pak, boleh? Silakan Bu Citra. Terima kasih, Pak. Ingin bertanya kepada dua orang presentan, Ibu Wahyunia dan Ibu Helsi. Dua pertanyaan mungkin. Yang pertama adalah mengenai data kualitatif. Pengertian saya, data kualitatif itu kan data yang tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka ya. Jadi misalnya itu mungkin sejarah berdirinya suatu institusi mungkin, atau deskripsi dari suatu daerah yang diteliti, mungkin seperti itu. Mohon dikoreksi Ibu kalau misalnya saya salah. Jadi bagaimana cara menerjemahkan data kualitatif tersebut ke dalam statistik? Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua, tadi ada penjelasannya mengenai cara meminimize bias. Itu yang poin terakhir, itu hanya dilakukan pada sebagian populasi saja. Itu tadi mungkin yang saya tangkap, mohon maaf kalau saya salah mengartikan. Bukannya semakin banyak dilakukan pengukuran, itu maka akan semakin terjadi generalisasi, jadi biasnya makin kecil ya. Kalau tadi yang saya tangkap adalah justru sebaiknya hanya dilakukan pada sebagian populasi saja. Mungkin saya yang masih kurang paham, mohon mungkin bantuannya untuk lebih jelas. Terima kasih. Itu aja Pak, Ibu ya. Dan Ibu, dua nomor. Dua angka ya? Dua angka, dua pertanyaan maksudnya. Silakan, siapa nih? Pertama. Coba menjawab yang pertama ya Pak. Jadi data kualitatif itu memang biasanya tidak dalam bentuk angka, Bu. Kalau dalam dunia kita, dalam dunia biomedik ini juga seringkali kita gunakan data kualitatif, yaitu kita hanya bisa memperlihatkan foto-foto saja, seperti memperlihatkan gambaran atau foto-foto dari hasil objek kita dengan mikroskop elektron dan lain-lain. Dan memang data kualitatif tidak bisa
olah secara statistik kalau menurut kami sih, mungkin salah ya. Jadi memang dia hanya memperlihatkan gambaran, tapi kita analisis secara bisa jadi kita jelaskan secara teks. Misalnya pada gambaran ini dapat terlihat adanya sel apa dan kita kasih tunjuk sel-selnya. Biasanya sih seperti itu. Mungkin saya kurang atau Ibu Helsi mau menambahkan. Iya. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Jadi Mungkin sependapat sih Pak, kalau data kualitatif itu yang dinyatakan dalam bentuk verbal yang ya itu tadi kita memaparkan hanya dalam berupa gambar, simbol seperti itu. Ya contohnya kan gambar yang sel kita atau gambar misalnya gambar jaringan yang kita tampilkan. Nah, itu kan berupa data kualitatif. Sebenarnya sih seperti itu kalau menurut pemahaman saya juga, Pak. Terima kasih. Tapi sebenarnya Bu, kalau data kualitatif itu bisa juga kita nantinya uji, misalnya kita cuman menentukan ada atau tidak. Ada atau tidak, ya. Dihubungkan dengan data kita yang lain, nanti bisa jadi menghasilkan, bisa diuji juga secara statistik dari 2 kategori ya dan tidak tadi misalnya. Kategorikan. Ya. Mungkin untuk yang bias. Kalau yang untuk yang bias, kalau sepemahaman saya, jadi memang kita harus meminimais bias itu dengan berbagai macam cara ya salah satunya adalah sebagian dari sampel aja yang kita ukur terlebih dahulu untuk kita tentukan gitu loh Bu. Jadi kalau semakin banyak kita ukur mungkin kembali lagi ke konsentrasi penelitinya yang kurang bagus nantinya atau pada saat kita melakukan analisisnya jadinya kurang maksimal. Jadi dilakukan pengukuran hanya sebagian dari populasi dulu gitu. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin kalau mau menambahkan sedikit, mungkin kalau untuk penelitian yang ke arah populasi orang banyak, itu memang semakin banyak kan semakin baik ya Bu. Jadi itu juga maksud dari kata-kata itu adalah pada proses pemilihan sampelnya, agar hasil yang kita dapatkan bisa mewakili populasi yang ada. Lagi? Bu. Ya, sama-sama Bu. Sama Bu Citra. Teman-teman menambahkan. Ya, silakan. Pak Maul mungkin menambahkan, Pak Maul. Iya, silakan. Pak Maul. Cukup, Bapak. Cukup, Bu. Iya. Cukupnya 3 kali, Pak. Kali aja, Pak. Ya, Pak. Enggak dong, demi Allah nih HP-nya, demi Allah nih HP-nya. Saya mau nanya, boleh Bu? Boleh. Ini tadi ada dikatakan bahwa tabel maupun gambar dia harus bisa menerangkan dirinya sendiri gitu. Jadi bagaimana sih, atau bisa nggak berikan contohnya kalau dia tidak menerangkan dirinya sendiri? Yang kedua itu mengenai bilangan asli ya, sepanjang saya pelajari di waktu SMP itu bilangan asli kan adalah bukan yang koma-koma ya kalau salah ya. Bilangan asli bilangan termasuk bilangan cacah ya. Bilangan cacah yang dimulainya dari 1 kalau nggak salah ya. Sedangkan bilangan cacah itu dimulainya dari 0 kalau nggak salah ya. Seperti itu ya. Bukan kalau yang koma-koma itu pecahan ya. Oke, seperti itu. Definisi ya itu. Maksudnya discrete sama continue ya. Iya. Baik Pak Yul, saya coba jawab dulu Pak Bu Wahyu ya. Nanti tolong tambahkan Bu Wahyu. Silakan. Jadi penyajian data itu ya misalnya teks atau tabel atau grafik, memang mereka harus bisa menerangkan dirinya sendiri. Jadi dari teks itu kita bisa lihat teks itu atau dari tabel deh. Dari tabel itu kita harus bisa melihat tabel itu menjelaskan apa dia, siapa subjek kita, kemudian kapan data kita, kapan penelitian itu, gitu. Terus di mana menjelaskan si isi dari tabel tersebut. Kemudian
dari tabel itu kita juga bisa melihat Pak kira-kira apa sih yang diteliti dari penelitian ini, hasilnya kurang lebih seperti apa temuan-temuannya. Nah, itu yang dimaksud dengan self-explanatory. Walaupun nanti kalau kita menulis di satu jurnal kan, kita menjelaskan si tabel itu kita jelaskan lagi, nanti bisa dilihat di tabel sekian misalnya. Tapi dengan kita melihat tabel aja itu sebenarnya kita sudah bisa melihat hasil temuan-temuannya. Dan karena di dalam tabel itu ada keterangan-keterangan mulai dari judul, isi tabel, baris itu tentang apa, kolom itu tentang apa, sumber dari tabel itu di mana. Nah, itu semua komponen itu bisa terlihat di tabel. Itu mungkin barangkali Pak Yul. Kemudian untuk bilangan discrete dan continuous, bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3. Kalau bilangan cacah kan mulai dari 0. Nah, kalau yang bilangan continuous itu desimal yang pakai koma-koma. Jadi kalau misalnya jumlah peserta, jumlah misalnya yang ikut kuliah statistik pada hari ini gitu, itu kan tidak mungkin 15, sekian kan Pak, jadi 15 kayak gitu. Nah, itu merupakan data discrete. Tapi kalau misalnya kurang lebih atau ada kata-kata kurang lebih sekitar, terus ya itu bisa jadi dia ada pecahan, ada tidak murni, angkanya itu tidak asli gitu, jadi ada pecahan, yaitu ada komanya yang dikatakan desimal. Nah, itu yang dikatakan dengan continuous. Jadi tidak bulat ya, tidak, kalau yang asli kan 1, 2, 3 kayak gitu Pak. Itu kurang lebih seperti itu penjelasannya. Mungkin Bu Wahyu bisa menambahkan. Sudah cukup sepertinya Bu Helsi. Jadi memang kalau tabel terutama yang sering disebut harus self-explanatory, bahwa semua harus dikasih keterangan apa yang ada di kolom dan apa yang ada di baris, dan ketika kita melihat tabel itu kita sudah tahu apa gitu, dan apa-apa yang ada di tabel itu sebenarnya tidak perlu lagi dijelaskan di teks, kecuali kalau memang kita mau menyimpulkan dari apa yang ada di tabel, seperti yang tadi misalnya ada min, rata-rata HB 1 dan HB2. HB2 lebih kecil, sudah terlihat angkanya dibandingkan HB1. Nah, mungkin kita kalau mau tambahkan teks, terdapat penurunan antara rata-rata hasil HB setelah dibandingkan yang sebelumnya gitu, itu boleh. Tapi kalau misalnya kita menyebutkan lagi pada HB sebelum didapatkan rata-rata 11, berapa, nah itu tidak perlu, biasanya itu akan jadi catatan juga. Kita tidak perlu mengulang apa yang di tabel, kita bisa melihat sendiri, tapi kalau menyimpulkan mungkin bisa ditambahkan di teksnya dengan merujuk pada tabel mana, seperti yang disebutkan Dr. Helsi. Terima kasih. Dan Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, ada lagi? Ya Pak, tadi terkait dengan data kontinu, kalau dengan data discrete atau kuantitatif kontinu dan kuantitatif discrete itu perbedaannya sebenarnya tidak, yang paling simpel tidak adanya batas antara dua nilai yang berdekatan pada data kontinu. Kalau pada data discrete itu ada batas jelas, 1 terus 2. Kalau yang kontinu itu nggak ada batas antara dua data yang berdekatan, seperti itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Maul. Jadi kalau continue tidak ada tidak ada batas antara dua data yang berdekatan. Maka disebutnya dengan sekitar, kurang lebih, koma, iya. Ya. Terima kasih Pak Maul. Terima kasih Pak Maul. Pak Maul, terima kasih. Ya, ada lagi? Cukup ya? Tadi mengenai critical review terhadap suatu jurnal. Ada yang mau dikomentari? Nggak ada juga. Mungkin saya mau bertanya kali Pak Kus. Ya, seperti yang Dr. Wahyunya tadi sampaikan, bahwa seringkali kita melihat di jurnal yang penelitian eksperimental itu
jarang mereka yang mengatakan dia menggunakan desain penelitian apa kayak gitu tuh jarang sekali. Tapi nanti pada saat di tabelnya ada gitu P besar ya. Terus nanti akhirnya ada keluar bahwa ternyata dia menggunakan datanya tidak normal karena dia menggunakan uji main Whitney yang seperti tadi. Nah, agak bingung juga sih Pak, tapi kalau misalnya penelitiannya di bagian IKM misalnya kayak gitu ya, nah itu mereka sering menyebutkan itu jelas banget desain penelitiannya apa, terus sampelnya apa, gitu kan, pokoknya desainnya bagus banget gitu mereka menjelaskan. Tapi kenapa seringnya di penelitian-penelitian eksperimental tidak seperti itu Pak? Mungkin bagaimana tuh ya Pak? Iya. Baik. Pertanyaan ke saya ya? Iya, Pak. Karena kami mencari rata-rata seperti itu gitu, Pak. Apakah, ya itu tadi analisis kami jadinya apakah ini keterbatasan dalam jurnalnya? Karena kan ada beberapa jurnal yang nggak boleh banyak-banyak, kayak gitu kan. Kalau nambah gambar atau kalau nambah gambar, kalau eksperimental kan seringnya kita menampilkan gambar, apa-apa divisualkan gitu. Tapi ternyata nambahin satu gambar sekian $, kayak gitu kan, jadi autornya juga nggak mikir mungkin untuk menambahkan gambar atau tabel. Nah, seperti itu Pak, bagaimana tuh Pak? Tapi kalau semua riset saya, semua yang eksperimental itu selalu ada Bu, desainnya apa, kemudian analisis statistiknya apa. Gitu. Nanti kita jawab bareng-bareng ya Bu ya. Barangkali tentang review artikel masih ada tambahan apa tidak yang perlu ditanyakan. Tadi begitu jelas ya Bu Wahyunia ya memberikan review ya sampai detail sekali itu, banyak penemuan-penemuannya walaupun itu adalah jurnal yang berkelas ya. Saya lihat tadi ada Science Direct dan sebagainya gitu ya. Itu ternyata kan tidak selamanya ya jurnal-jurnal yang bagus itu selalu 100% itu tidak ada cacat gitu ya, pasti ada cacatnya. Cacatnya itu pasti kita temukan karena regulernya itu antara 2 dan 3. Barangkali di antara 2 atau 3 orang reguler itu ada yang lolos yang tidak memperhatikan desain, kemudian analisis statistik dan sebagainya barangkali ya. Dan itu sering terjadi itu. Ya tidak ada ya. Kita masuk ke itu analisis data yang dimiliki. Barangkali ada komentar. Tidak ada juga ya. Tadi sudah di ini ya dengan detail sekali ya Bu Wahyunia itu menjelaskan ya, dan sebetulnya belum masuk ke macam-macam cara analisis, tapi sudah mulai disinggung-singgung tadi ya. Itu kelihatannya itu nanti pada saat kita berbicara tentang analisis statistik, pemilihan uji statistik itu sudah paham itu, jadi kita bisa melangkah lebih cepat barangkali. Nggak ada ya pertanyaan lagi atau komentar lagi? Baik, kalau tidak ada, Bapak, ya, silakan Bu Sulaida. Mohon izin bertanya, ya, Pak. Silakan Bu. Iya, ya mungkin ini pertanyaan dasar tadi ya Pak, yang tadi yang dijelaskan oleh kelompok tadi ada skala pengukuran data, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kan biasanya kalau kita di penelitian, kan kita ada di DO itu, awalnya kita buat skalanya rasio Pak. Ternyata setelah dapat data, turun dari rasio ke ordinal, misalnya berat badan, ternyata terlalu menyebar datanya Pak. Ya, kita kategorikan, apakah boleh seperti itu Pak? Karena dari rasio turun ke ordinal gitu Pak. Iya, nanyanya pasti ke Bu Wahyunia barangkali ya, atau Bu ke Bu LC. Iya. Silakan. Kayaknya Bu Helsi nih kayaknya. Tadi kan bicara tentang data tadi ya. Iya Pak. Ya.
Jadi kan sebenarnya memang yang paling bagus itu dari kalau yang saya baca, penggolongan data itu yang paling bagus itu adalah yang rasio kan ya Bu. Nah, tadi gimana Bu? Jadi setelah dapat rasio, terus Ya, kita baru setelah dapat datanya, kan kita awalnya nih di skala ukurnya rasio, kemudian turun ke kita jadikan ke ordinal karena memang berat badan mungkin ternyata kita dapat datanya terlalu menyebar datanya gitu, jadi kita kategorikan saja. Ya, jadi Ibu sebenarnya untuk menghindari biasnya mungkin ya? Iya. Iya. Ada juga kemungkinan Bu, pada saat digunakan data rasio dianalisis pakai parametrik kemudian jadi tidak bermakna. Tidak normal. Ya. Bukan tidak normal, tapi kesimpulan akhirnya tidak bermakna nih, barangkali kalau diubah menjadi skala yang lebih rendah, misalnya ordinal, jadi bermakna gitu kan, analisisnya kan pasti lain ya. Barangkali begitu. Nah, itu diperbolehkan apa tidak? Iya, Pak. Kalau menurut saya sih diperbolehkan aja ya Pak, kan berdasarkan desain dari penelitian. Yang menentukan desain penelitiannya kan si peneliti sendiri Pak. Nah, balik lagi ke tujuan penelitiannya. Apakah tujuannya kalau dengan menggunakan data ordinal tadi, data rasio tadi, terpenuhi nggak tujuan penelitiannya, terjawab nggak pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Nah, jika memang tidak terjawab, kemudian kalau dikembalikan ke data yang lebih rendah, ke ordinal misalnya, apakah itu tujuan penelitiannya masih sama, masih bisa masuk ke dalam tujuan penelitiannya, dan apakah masih bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan penelitian. Saya rasa sih selama itu tujuan penelitiannya masih sama dan bisa menjawab pertanyaan penelitian sih nggak masalah Pak. Karena desain penelitian kan ditentukan oleh penelitinya sendiri. Mungkin seperti itu kurang lebih. Iya. Jadi tidak melanggar hukum ya Bu ya. Baik negara, hukum agama maupun hukum adat gitu ya. Nggak dosa ya Pak. Nggak dosa gitu ya. Baik. Terima kasih. Kan enaknya jadi peneliti kan gitu kan Pak, kita yang menentukan semuanya. Iya. Ada lagi yang mau tanya atau komentar ya Pak Maulana ya? Ya, Pak. Terima kasih. Gini Bu Helsi atau Bu Yuni ya. Kalau kita belajar statistik dalam penelitian, tentu terkait dengan pengamatan. Jadi pada peneliti itu lazimnya kan memang pekerjaannya mengamati. Nah, misalnya pengamatan atributif atau pengamatan kualitatif. Misalnya kita seperti contoh yang diberikan Bu Wahyuni tadi, ketika membaca preparat, ada ciri yang harus ada atau tidak ada ciri itu. Kadang-kadang kan penelitinya banyak atau dua peneliti. Nah, di antara dua peneliti ini kadang-kadang pembacaannya itu berbeda atau bahkan pengamat lain juga mengamati hal yang berbeda. Nah, ini kan tentu menyebabkan istilahnya bias atau mungkin kesalahan. Nah, untuk mengantisipasi hal ini kira-kira peneliti apa yang harus disiapkan atau dilakukan, Bu? Seperti itu. Iya. Kadang kita menempelkan ciri pada suatu preparat, tapi ciri itu sebenarnya tidak ada. Atau kadang pula kita tidak menempelkan ciri itu, padahal ciri itu ada sebenarnya pada peneliti lain. Nah, bagaimana Bu? Kalau menurut saya sih menentukan dulu definisi operasional dari yang kita cari, Pak. Misalnya kita mau mencari suatu sel, nah kita tentukan dulu ciri-ciri ketika suatu sel itu bisa dinyatakan sel itu. Ya kayak saya nih misalnya nih mau diferensiasiin dari iPSC mau jadi hepatosit. Udah yakin belum nih si selnya ini hepatosit? Nah, berarti kita harus tentukan dulu, saya akan sebut ini hepatosit bahwa satu, ukurannya segini, dua, misalnya inti selnya berukuran segini. Itu dulu mungkin Pak ditentukan definisi operasional atau batasan dari yang mau kita sebut seperti itu. Jadi minimal orang yang membaca paper kita punya landasan berpikir yang sama. Terus untuk menghindarinya juga, biasanya kita akan minta lihat juga dari yang sudah pakarnya, Pak. Misalnya
Kalau dari saya biasanya dari histologi akan minta juga orang dokter SPPA untuk mengecek ulang jadi supaya lebih sahih lah mudah-mudahan jadi bisa diterima. Mungkin itu Bu Helsi mau menambahkan Bu. Ya, selain definisi operasional itu, ya definisi operasional itu udah pasti harus apa Pak, harus tegak dulu gitu sebelum kita lanjut ke observasinya gitu ke ininya penelitiannya. Nah, kemudian kalau memang ada 2 atau 3, lebih dari 1 orang yang melihat preparat itu yang seperti Pak Andi bilang tadi, sebaiknya memang diperkecil dengan definisi operasional dan checklist apa aja nih yang harus dilihat gitu. Nah, nanti dari checklist ini juga mungkin bisa kita tentukan, oh iya ini misalnya yang dikatakan hepatosit ini berarti tidak hepatosit nih. Nah, kemudian ya betul saya setuju dengan Ibu Wahyunia tadi bahwa harus ada orang yang expertnya yang untuk mendeskripsikan apa yang kita lihat tersebut. Dan harus ini juga mungkin ya yang blind, jadi kita nggak tahu nih sel apa sih kayak gitu, sel apa sih ini yang kita akan lihat, preparat apa, jadi harus betul-betul oh ya memang ada ciri-ciri hepatosit di preparat tersebut gitu. Jadi kita tidak melihat labelnya, oh ini yang hepatosit, yang ini yang positif hepatosit, ini yang enggak hepatosit gitu. Jadi harus blind. Ya betul. Karena biasanya kalau peneliti pengennya positif terus matanya. Positif terus. Jadi maunya tuh, oh ini kayaknya nggak kayak hepatosit tapi mirip-miripin seperti hepatosit kayak gitu kan. Jadi kalau blind kita nggak tahu kayak gitu yang mana yang preparat yang ada hepatositnya mana yang enggak ya. Itu bisa juga seperti itu mungkin Pak Maul. Mungkin begitu ya Pak Kus ya. Iya. Tapi tidak semua peneliti maunya positif. Iya. Negatif ya Pak. Nggak ada sel kankernya misalnya ya. Oh iya benar, sel kanker nggak mau positif. Iya, penelitiannya Pak Kus, Bu. Justru pengennya negatif ya Pak. Pengennya negatif ya Pak. Negatif. Ada lagi? Baik, karena tidak ada saya... Tadi ada yang mau ini? Cari datanya sudah ketemu belum? Belum jadi saya cari-cari nih Pak, karena diskusi. Baik. Tapi saya rasa sudah cukup ya tadi dari Bu Wahyunia ya. Kemarin tuh saya mencoba membuat ke ANOVA sih Pak. Kemarin ANOVA One Way. Ya. Nanti ada ininya sendiri, sesinya sendiri nanti ya. Iya Pak, baik Pak. Perbanyak di situ mengeksplorasi ANOVA One Way sama Two Way gitu ya. Iya banyak Pak. Baik. Saya rasa diskusinya bagus ya, kemudian presentasinya juga bagus sekali ya, gitu ya. Sudah tercover semua. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita klarifikasi ya. Nah, di sini misalnya mengenai data kualitatif itu bisa diolah apa tidak? Ya namanya data kualitatif. Kalau mau diolah ya bukan kualitatif lagi, namanya dikuantifikasi, diubah menjadi semi kuantitatif. Jadi data kualitatif itu ya tidak bisa diolah. Gitu, sehingga kesimpulan dari data kualitatif ya tidak bersifat general, gitu. Hanya bersifat khusus pada kasus-kasus yang diteliti oleh peneliti tersebut, tidak berlaku di tempat lain. Gitu. Misalnya kita ingin melihat ya, apakah ada perubahan morfologi setelah di radioterapi misalnya ya, pada CA cervix misalnya ya, gitu. Oh ternyata untuk pasien ini nih ada nih setelah radioterapi sekian kali itu ada perubahan morfologinya. Itu kan data kualitatif ya, gitu ya. Jadi, tapi tidak bisa itu dijadikan suatu patokan untuk kemudian dijadikan kesimpulan secara umum bahwa setelah di radioterapi akan terjadi perubahan misalnya, tidak bisa begitu ya. Namanya data kualitatif. Nah, kalau mau di kuantifikasi, dijadikan kuantitatif gitu. Bagaimana caranya gitu.
Nah, itu tergantung dari bidang keilmuan sendiri, gitu ya. Misalnya, gitu ya, yang banyak saya lakukan misalnya mengenai radang. Ada radang ringan, radang sedang atau radang keras, gitu ya. Gitu. Itu dasarnya apa? Gitu, ya kan? Ada macam-macam itu. Peneliti menyatakan bahwa ini adalah radang keras misalnya ya, karena misalnya dari semua jaringan, lapisan jaringan itu sudah ada radangnya, itu dikatakan keras. Gitu. Tapi ada juga yang berdasarkan dari jumlah lokasinya. Kalau makin banyak lokasinya itu keras. Gitu. Itu macam-macam. Ya. Tapi itu adalah salah satu upaya daripada kuantifikasi. Tetap itu adalah semi kuantitatif. Gitu. Ya. Gitu ya. Jadi semi kuantitatif apakah bisa dianalisis? Bisa, ya, karena kita sudah masuk ke skala yang kedua, yaitu skala ordinal. Ya, kalau masih kualitatif ya bisa paling tinggi itu skalanya skala nominal gitu. Tapi kalau sudah semi kuantitatif itu masuk ke skala yang ordinal. Apakah mungkin masuk ke skala yang rasio? Nanti kita bahas lagi ya. Ada diantaranya itu yang masih bisa diperdebatkan masuk ke skala rasio. Misalnya kalau di patologi itu ada namanya histopathological score, gitu ya. Skor histopatologi atau H. Itu kan dia adalah gabungan atau hasil kali dari intensitas yang dipancarkan, ya kan, misalnya dari suatu ekspresi dikalikan dengan jumlah sel yang mengekspresikan atau persentase sel yang mengekspresikan. Jadi ada dua nilai itu, H-score itu, nilai intensitas dikalikan dengan jumlah atau persentase sel yang mengekspresikan. Gitu. Karena intensitas itu kan bisa lemah atau kuat, gitu ya kan? Itu bisa sebetulnya itu adalah bisa kualitatif juga kan, karena bisa nominal kan. Tapi begitu dikalikan dengan persentase, itu menjadi skala yang lebih tinggi, gitu. Misalnya skalanya adalah tadi kan skala ordinal ya, serendah-rendahnya itu skala ordinal, tapi bisa ditarik ke skala yang rasio, gitu. Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi ya. Walaupun itu masih bisa diperdebatkan, lah di situ ada ininya kok, ordinalnya kok tiba-tiba jadi rasio yang paling tinggi kan, gitu ya. Tapi kalau misalnya grade-nya itu terlalu banyak ya, misalnya dari 0 sampai 400 ya ininya datanya, kan berarti sudah sama dengan rasio, gitu. Kecuali kalau cuma sedang, rendah, dan gitu ya, yang 4 ini tingkatan atau 5 tingkatan, gitu ya, itu sulit untuk dinyatakan sebagai data rasio. Tetap saja itu adalah data yang ordinal, gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau sudah H-score itu kan 0 sampai 400, ya ada H-score-nya yang 100 sekian, 200 sekian, 400, gitu ya misalnya. Itu kan sangat lebar sekali ininya, gitu ya. Jadi itu masih bisa masuk ke dalam data yang rasio. Jadi kira-kira demikian. Nah, sehingga morfologi itu bisa dikuantifikasi apa tidak, gitu ya. Morfologi kan sulit ya mengkuantifikasi morfologi, gitu ya. Itu sulit karena mungkin ada sel yang dinyatakan kanker itu kalau gitu ya tipenya beda-beda ya. Tipenya beda-beda itu agak sulit gitu ya untuk mengkuantifikasi ya. Jadi tidak selamanya kita harus melakukan kuantifikasi. Terus itu maka pada keadaan-keadaan tertentu ada penelitian namanya penelitian kualitatif. Itu yang memang tidak bisa itu mengkuantifikasinya, itu tidak bisa. Dan itu susah gitu. Lebih susah daripada penelitian kuantitatif ya. Karena terlalu banyak yang harus misalnya kuesioner harus diverifikasi dan sebagainya ya, harus diuji lagi keabsahan daripada kuesionernya, itu terlalu banyak. Beda dengan pengukuran kita. Kalau pengukuran timbang semua di seluruh dunia sudah nimbang, ya kan?
mengukur tinggi sama semua, mengukur pH sama semua di mana saja, ya. Jadi artinya hal-hal yang diperlukan untuk keseragaman atau kesepahaman di antara peneliti itu perlu dieksplorasi lagi untuk data yang kualitatif. Nah, kemudian mengenai bias itu memang tidak bisa dihindari di dalam suatu penelitian. Yang paling yang paling kurang biasnya itu adalah kalau penelitian eksperimental menggunakan hewan pertama, ya kan, atau menggunakan kultur. Ya, karena menggunakan hewan atau kultur itu kan semua kondisi dibuat sama semua. Kita mau mencari hewan yang berat badannya 20 sampai 25 misalnya, 25 gram. Itu mudah, lebih mudah gitu. Daripada nanti uji klinik ya. Uji klinik kan agak sulit, ya kan? Terutama penyeragaman kondisi. Kalau hewan kan dikondisikan pada suhu sekian, kelembapan sekian, ya kan, kemudian diberi makan sama juga, ya kan, makannya kan gitu. Kemudian dikasih minum sama, dikasih apa juga sama, gitu. Jadi biasanya tuh semakin kecil. Gitu. Nah, kalau misalnya pasien, kalau kita melihat misalnya berat badan, ya, berat badan kita sebagai matchingnya berdasarkan berat badan ya, misalnya berat badannya dicari yang sama gitu ya misalnya. Gitu. Nah, berat badan sendiri kan banyak faktor yang mempengaruhi. Misalnya dia berat badannya memang segitu, sebetulnya dia orangnya itu melarat gitu ya, tapi memang secara genetik berat badannya memang dari dulunya seperti itu gitu ya. Contohnya ya, jadi, nah ada yang bahagia sekali, tapi berat badannya tidak bisa meningkat, ada yang begitu. Jadi pembatasan atau kita untuk mengupayakan supaya bias yang terkait dengan berat badan itu dihilangkan itu agak sulit gitu. Kalau menggunakan uji klinik gitu ya. Seperti misalnya kesembuhan terhadap suatu terapi. Kita kan tidak bisa mengontrol makanannya juga kan gitu. Di rumah dia makannya apa gitu. Ya kalau hewan kan bisa kan. Tidurnya bagaimana? Ada yang kurang tidur gitu ya. Ada yang sampai di rumah mungkin senang sekali gitu ya. Jadi banyak faktor. Nah, untuk bias ini kan ada bias eksternal dan bias internal gitu ya. Kalau bias eksternal itu kan bias sampai pengambilan data. Jadi pada saat pengelompokan dan sebagainya ya, menentukan kriteria eksklusi itu masih bias eksternal, menentukan populasi, jumlah sampel dan sebagainya. Nah, begitu data sudah diperoleh, kita mau coding, analisis dan sebagainya, itu adalah bias internal, gitu ya. Jadi bias itu paling banyak. Gitu. Tadi saya katakan yang paling sedikit terjadi bias itu kalau desainnya adalah desain eksperimental, ya. Gitu. Jadi bagaimana cara mengurangi bias ya? Ya, kalau di laboratorium atau kita harus menggunakan orang-orang yang terlatih gitu. Misalnya dalam mengukur sesuatu, misalnya mengukur tekanan darah, ya orang yang terlatih. Jangan orang yang baru diajari sebentar kemudian sudah mengukur tekanan darah, itu akan berbeda hasilnya. Jadi latihan-latihan itu harus konfirmasi dulu dia bisa apa tidak gitu ya. Kalau dia tidak bisa ya jangan dia dijadikan sebagai pengambil data ya. Nanti akan datanya banyak yang aneh gitu. Akan banyak namanya data ekstrim. Nah, kalau sudah begitu kan bingung nanti penelitinya itu. Banyak banget yang ekstrim ini. Gitu ya. Ini mestinya rendah kok jadi tinggi gitu ya. Atau tinggi mestinya rendah kok jadi atau sebaliknya mestinya tinggi kok jadi rendah dan sebagainya seperti itu ya. Jadi bias internal itu dari pengelompokan, coding gitu dan sebagainya. Karena sudah datanya diperoleh sampai analisis statistik. Ini hari Selasa kan ya, Pak? Kenapa? Ya, rupanya ada suara masuk ya. Ya, jadi sampai analisis kesimpulan pun itu menjadi bias internal. Misalnya tadi ada itu ya, yang tadi disebutkan itu jurnalnya itu ternyata mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi itu. Oh si ini mempengaruhi ini tadi ya
internet ya, yang sign direct itu. Nah, desainnya ternyata bukan eksperimental, gitu ya. Nah, kalau bukan eksperimental ya bukan mempengaruhi dong, ada hubungan gitu ya. Nah itu ada hubungan antara apa dengan apa, gitu ya. Jelas ya. Jadi itu adalah bias dalam pengambilan kesimpulan. Nanti kita akan bahas, akan terbiasa pada analisis statistik yang akan datang ya, yang akan kita urut dari depan, dari sejak tujuan sampai kesimpulan. Nah, mengenai bias sendiri ada pertanyaan nggak? Sama data kualitatif? Cukup ya? Cukup ya? Baik, kalau cukup saya masuk ke self-explanatory. Itu juga debatable itu ya. Ya pokoknya kita berusaha lah semaksimal mungkin. Minimal setiap kita membuat grafik ya, itu harus ada penjelasan di absis sama ordinatnya itu apa. Itu kalau tidak ada ordinatnya itu wah itu membingungkan. Atau tidak ada absisnya ya. Itu minimal itu. Judul itu pasti ada lah. Ya kan? Kalau tidak ada di itu juga kadang-kadang judul ada di teksnya. Boleh itu. Ya kan? Atau di keterangan daripada grafik atau gambar gitu. Ya, judul. Tapi yang paling penting itu adalah bahwa harus ada absis dan ordinat. Gitu. Sumbu X-nya ada, sumbu Y-nya ada. Jangan tidak ada salah satu, apalagi dua-duanya tidak ada. Kemudian legend. Legend itu kan perlu sekali. Gitu. Tapi kalau misalnya distribusi frekuensi ya tidak perlu lah ada legend karena kan satu jenis itu. Ya. Tapi kalau kelompoknya banyak, ya boleh diberikan legend. Jadi minimal seperti itu. Nah, jadi memang agak ini ya, apa ya? Itu tergantung dari pengalaman ya, tergantung dari pengalaman bagaimana kita membuat tabel supaya tabel atau gambar itu bisa self-explanatory, menarik gitu ya. Kadang-kadang kita mau self-explanatory tapi terlalu jelimet, banyak sekali gitu. Jadi sampai lihat gambarnya aja mendingan baca teksnya. Nah, kan repot juga kan itu, jadi tidak tercapai tujuannya kan gitu. Ya, padahal tujuan gambar itu membantu dari teks itu. Bukan sebaliknya, bukan teks itu membantu gambar, bukan. Tapi gambar itu adalah membantu dari teksnya. Jangan sampai dibalik ya. Kira-kira demikian. Saking jelimetnya lebih baik baca teksnya aja sih. Gitu. Maunya self-explanatory, ya. Tapi ternyata tidak tercapai, gitu. Ya. Terutama untuk data-data yang pengelompokannya itu banyak ya, kemudian variabelnya banyak, gitu ya. Itu menjadi agak sulit. Ya. Mau disimplifikasi seperti apa juga, mau tidak mau itu kita mengalami kesulitan, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi itu menjawab pertanyaan Pak Yudhastri ya. Gitu ya. Nah, kemudian mengenai descript dan continue, ya, descript dan continue. Sepenting nggak sih kita mempelajari tentang data descript dan continue, gitu. Yang kemudian belajar bilangan cacah, bilangan asli gitu ya. Gitu. Itu penting nggak sih gitu? Saya terus terang dari SD memang kalau Pak tadi SMP ya. Gitu. Dari SD saya belajar bilangan cacah, bilangan asli. Tapi sampai sekarang belum tahu saya gunanya untuk apa ya. Gitu. Bilangan cacah, bilangan asli. Yang bilangan cacah itu dari 0, mulainya dari 0. Gitu. Tapi bilangan asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu juga bilangan cacah juga kan gitu. Jadi gunanya untuk apa? Gitu. Nah, jadi tidak terlalu penting itu sehingga kemudian ada berkembang menjadi data discrete dan data continue. Data discrete itu kalau tidak bisa dipecah-pecah gitu ya. Ya. Nah, data continue itu kalau ada pecahannya, katanya jaraknya itu tidak jelas. Gitu. Nah, tapi sebetulnya ini juga tidak penting juga gitu, dalam analisis statistik. Karena yang paling penting itu adalah skalanya. Ya, begitu kita punya data yang kontinu, itu pasti skalanya rasio. Iya kan? 5, sekian, pasti diukur kan? Iya kan? Diukur pasti rasio. Tapi begitu kita punya data discrete, ya, itu skalanya bisa rasio, bisa yang bukan rasio. Misalnya berapa banyak, ya kan? Gitu ya. Ya, bisa berapa banyak yang ini, yang hidup
berapa banyak yang mati, ya bukan rasio kan gitu, ya gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita harus apa ya, jangan sampai direcokin oleh hal-hal semacam itu. Yang paling penting kita harus tahu gitu, skalanya apa. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang skala, Bapak dan Ibu itu jangan sampai bingung. Gitu. Ini skalanya itu skala pada variabel dependen apa independen, gitu. Ya. Jadi fokusnya itu adalah skala dari variabel dependen. Gitu. Misalnya seorang peneliti ingin melihat apakah ada perbedaan dosis radiasi, ya kan? Atau cara radiasi, cara kemoterapi lah ya. Kemoterapi itu macam-macam ya, gitu. Ada yang pakai ajukan, ada tidak, gitu ya. Dan pada kesembuhan, gitu. Itu skalanya apa? Misalnya cara kemoterapi ada kemoterapi dengan A, kemoterapi dengan B, kemoterapi dengan A tambah B, gitu ya, doxorubicin, misalnya cisplatin dan sebagainya, gitu ya. Itu kan cara kemoterapi itu, ya kan? Gitu. Nah itu skalanya skala apa? Nah ingat itu adalah variabel independen, ya. Nah variabel independennya apa yang kita tidak tentukan, yang menentukan itu ya datanya sendiri gitu. Dia sembuh apa tidak sembuh gitu. Ya, itu variabel dependent on the data. Jadi jangan sampai keliru, bukan dependent on the researcher, bukan. Nah, ya. Kalau dependent on the researcher, saya akan bagi sekian kelompok. Itu variabel independen ya. Jelas ya? Harusnya dependent to the data, tergantung kepada datanya, data yang berbicara, bukan penelitinya yang menentukan. Jadi begini, tadi saya katakan bahwa macam-macam terapi, hasilnya pasien sembuh atau tidak sembuh, sembuh dan tidak sembuh kan nominal ya kan, ya berarti apa skalanya ya skalanya nominal karena kita lihat pada variabel dependennya, ya kan. Jelas. Nah, ya, kita ambil salah satu contoh lagi yang ekstrim misalnya. Peneliti membagi beberapa kelompok dosis misalnya ya, dosis. Ada 4 dosis, kontrol positif dan kontrol negatif itu ada di situ. Ada 2 dosis pelakuan gitu ya. Nah, itu kan variabel independen. Ya. Jadi variabel independen itu kan ya karena kelompok ya pasti dia adalah nominal kan gitu ya. Tapi kalau peneliti itu ingin melihat dari sekian dosis itu berapa berat badannya, ya berat badan kan diukur tuh, ya berapa berat badannya. Kalau dikasih ini naik nggak berat badannya, berapa berat badannya. Berat badan itu adalah variabel dependen, ya kan. Berarti skalanya apa? Skalanya itu adalah skala rasio. Jadi jangan sampai mengatakan bahwa desain ini nanti skalanya itu adalah skala nominal. Jelas ya? Yes. Jadi skala itu tergantung kepada variabel dependennya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi variabel dependennya yang dilihat, jangan variabel independennya. Ya, variabel independennya sih gampang. Mayoritas variabel independen itu kalau di eksperimental itu pasti nominal kan. Ya, kalau eksperimental independen ya. Tapi dependennya ya itu bisa yang paling tinggi yaitu rasio. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai bingung di sini Bapak dan Ibu karena mau mendesain itu pengelompokan berapa kelompok. Ya. Nanti hasilnya yang akan saya peroleh itu apa ya? Saya akan sampai mengukur berat badan sampai kilogram atau cukup dengan overweight, obesitas, kemudian normal sama underweight misalnya. Ya, itu kan sudah ada tingkatan. Bukan skalanya skala ordinal kan, bukan skala rasio. Jelas ya? Atau saya akan ada beberapa kelompok tadi ya, kelompok dosis gitu ya. Tapi saya ingin lihat
yang mengalami penurunan berat badan atau tetap. Cuma 2 aja, mengalami penurunan berat badan atau tetap, gitu. Atau tidak mengalami penurunan, gitu. Cuma 2 aja pilihannya. Nah itu skalanya nominal kan? Skalanya nominal. Nah, Iya kan? Bukan iya, ordinal, nominal. karena cuma 2 tingkat kan? Gitu. Ya, jadi ciri-ciri daripada ordinal itu harus lebih dari 2, rendah, sedang, atau tinggi, gitu, ordinal. Kalau 2 tingkat ya terjadi peningkatan dan tidak terjadi peningkatan, itu ya itu adalah tetap nominal. Gitu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, di sini ada pengertian nggak? Ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Jadi yang dilihat itu adalah variabel dependennya itu apa, ya. Nah, ini terkait dengan pertanyaan tadi itu. Pertanyaannya bagus sekali dan sering itu ditanyakan gitu, dan sering dipraktekkan di dalam penelitian yang sampai pada pertanyaan hukumnya apa gitu, halal apa haram gitu ya. Kalau misalnya kita dapat nih skalanya rasio gitu, misalnya ada 4 dosis ya dicoba pada hewan ya misalnya, pada mencoba diukur berat badannya, ya diukur berat badan kan pasti skalanya rasio kan, gitu. Nah kemudian saya ubah aja jangan berat badannya tapi dibuat ordinal, berat badan obesitas misalnya, kemudian overweight, kemudian normal sama underweight, ya misalnya seperti itu. Itu aja. Jadi kan bisa tuh dari data yang pertama diperoleh kan, dikelompokkan ini overweight, ini bisa kan? Tapi tidak boleh masuk parametrik, karena dasar parametrik itu cuma hanya rasio yang berpotensi, ya kan? Yang lainnya itu tidak punya potensi sama sekali, ya. Jadi rasio itu baru berpotensi kalau dilihat normalitasnya, ya. Begitu tidak normal udah nggak ada potensi, ya. Datanya tidak normal, tidak ada potensi, tidak punya hak dia untuk masuk ke parametrik, ya. Walaupun nanti ada lagi misalnya homogenitas, ya. Tapi kalau tidak homogen pun masih bisa pakai non parametrik, masih bisa pakai parametrik, ya kan? Karena ada tes yang non homogen, yang tidak homogen, ANOVA yang tidak homogen kan. Tapi begitu tidak normal datanya, distribusinya tidak normal, ya pasti tidak punya potensi untuk menggunakan analisis statistik parametrik, ya. Jadi rasio itu baru punya potensi, yang lainnya nggak punya potensi sama sekali, gitu. Ya, ordinal dan sebagainya itu tidak punya potensi untuk uji parametrik. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau, saya sering sekali itu, bukan sekali 2 kali gitu ya. Ujinya mau chi-square, diuji normalitas gitu, karena ya kan data diuji normalitasnya ini gitu ya. Dari awal sudah akan dianalisis menggunakan chi-square gitu kan, aneh sekali gitu kan gitu. Jadi tidak mengerti maksudnya uji normalitas itu apa gitu ya. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menurunkan boleh apa enggak? Ya boleh saja. Ya, yang paling penting ya, statistik itu kan cuma alat. Alat untuk apa? Yaitu alat untuk membantu kita sebagai ilmuwan itu melakukan generalisasi yang secara substansi itu berguna bagi keilmuan. Secara substansi ya. Kalau secara substansi itu tidak berguna, kita udah capek-capek uji statistik, pakai skala rasio, kagak ada gunanya. Kan nggak ada, tidak berguna, ya buat apa secara substansi. Contoh misalnya ya, kalau di PA ya, karena saya orang PA jadi ngomongnya itu di PA dulu ya, di patologi anatomi, bukan PA yang agak miring, bukan ya. Jadi kalau di patologi anatomi itu ya, begitu ada satu sel saja yang sudah mengalami
perubahan metaplasia, itu sudah dinyatakan sebagai cancer. Satu aja itu ada, itu sudah cancer. Nggak peduli ada berapa gitu. Kemudian di bawahnya lagi yang pre-cancer berapa, yang ini nggak peduli itu. Gitu. Ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita mau menghitung, ya percuma kan? Nggak ada gunanya, mau dibuat rasio gitu. Ya kan, berapa jumlah sel kanker pada jaringan pasien yang mendapatkan terapi yang dikirim ke PA, misalnya Acervec misalnya gitu. Begitu ada satu sel aja sudah langsung diterapi, ya kan itu. Jadi tidak ada gunanya situ kita mau menghitung menggunakan data secara data rasio, nggak ada gunanya, gitu. Orang klinik itu klinisi juga tidak penting itu, nggak penting itu dihitung-hitung. Pokoknya ada apa enggak itu. Begitu ada satu udah selesai. Ngerti? Jadi artinya apa? Positif atau negatif saja. Artinya apa? Artinya skalanya cukup nominal saja. Gitu. Ya. Jadi tergantung kepada substansi. Itu. Saya punya pengalaman banyak dalam hal ini. Saya selalu mengiming-imingi peneliti dari patologi itu. Ya. Saya iming-imingi, ini kalau diolah pakai rasio ini, bagus nih nanti bisa publish di ini. Tapi tetap aja mereka itu tidak akan mau karena secara substansi itu nggak ada gunanya gitu. Ya buat apa gitu. Jadi statistik itu kan cuma alat ya ilmuwan itu untuk bisa memberikan kesimpulan di mana kesimpulannya itu bisa digeneralisasi. Ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi apakah boleh? Ya boleh aja diturunkan dari ini, boleh saja, tapi secara substansi itu berguna apa enggak gitu. Nah, sehingga kadang-kadang ya bahkan kalau kita kan maunya skalanya yang rasio. Karena di analisis bisa parametrik, bisa kuat, katanya reliability-nya itu tinggi. Ya kan? Derajat kepercayaannya itu tinggi. Nah, kemudian secara substansi tapi tidak ada gunanya itu. Jadi kapan kita akan melakukan terapi ini? Ya kan? Kalau jumlah sel yang mengekspresikan protein tertentu gitu ya adalah misalnya di atas 70%. Nah, itu misalnya ya. Gitu ya. Kalau di atas 70% sel yang mengekspresikan misalnya BCL2 ya, BCL2 ya. Itu baru diterapi dengan kemoterapi misalnya ya. Misalnya seperti itu. Jadi ada suatu penelitian kalau BCL2-nya itu terekspresi di atas 75%, maka dia akan diterapi dengan antibodi monoklonal gitu. Iya kan, misalnya seperti itu. Nah, pada seperti itu maka seorang peneliti itu harus menentukan yang namanya cut-off point. Gitu. Cut-off point itu begitu penting. Gitu. Jadi cut-off point itu ditentukan untuk menjadi patokan bahwa pasien secara ilmiah ini boleh diterapi atau tidak. Gitu. Nah, untuk menentukan cut-off point itu kan harus ada data dulu, data ordinal dulu kan gitu ya. Maaf, data rasio dulu kan, baru kita tentukan cut-off point-nya. Bagaimana cara menentukan cut-off point? Di SPSS itu sudah disediakan. Kita pakai statistik ROC, ya kan? Pakai ROC gitu. Jadi bisa menentukan cut-off point-nya berapa. Itu masih bisa diperdebatkan juga. Kadang-kadang saya tidak mau pakai SPSS, saya mau pakai pengalaman penelitian si A di sana. Dia menggunakan cut-off point 50% sudah dinyatakan positif. 50% sudah harus diterapi. Ya silakan saja. Pada sebab itu maka cut-off point itu berbeda-beda untuk satu kasus pun ya. Satu jenis protein yang mengekspresikan pada keadaan tertentu itu berbeda-beda. Contoh misalnya mengenai ini pengalaman saya juga ya bertahun-tahun itu di imunologi ya.
Misalnya untuk menyatakan seseorang itu imunodeficiensi seluler, kalau ya kan sel T-nya itu kurang dari 70%. Limfosit T-nya kurang dari 70% itu imunodeficiensi seluler. Ya, itu kalau di negara Eropa dan sebagainya. Ternyata di Indonesia itu hampir semua orang Indonesia itu limfosit T-nya kurang dari 70%. Nah, oleh sebab itu maka boleh nggak dikatakan bahwa cut off point untuk imunodeficiensi seluler di Indonesia itu 70%? Tidak begitu. Jadi kita harus mencari cut off point sendiri dengan sampel kita sendiri orang-orang Indonesia. Jelas ya? Jadi cut off point itu tidak selamanya itu bisa berlaku di mana saja. Nah, ternyata ada peneliti yang melakukan, oh ternyata cut off point untuk dinyatakan imunodeficiensi seluler di Indonesia itu bukan 70%, 60% gitu. Nah, dengan demikian maka yang di atas 60% dikatakan normal, yang di bawah 60% dikatakan imunodeficiensi seluler. Ya, tentu ini tidak sama. Kalau di Eropa itu 60% sudah sangat imunodeficiensi seluler gitu ya. Seperti itu contohnya ya. Jadi cut off point itu begitu penting ya. Jadi masih boleh ya. Masih boleh di itu ya. Jadi kira-kira demikian ya. Jadi apakah boleh ya? Ya boleh saja diturunkan ya, tergantung dari apakah itu mempengaruhi substansi dari penelitian tersebut. Ya. Nah, kemudian kalau di desain eksperimental itu kadang-kadang tidak dijelaskan desainnya, kemudian analisis statistiknya, tapi tiba-tiba muncul di gambar atau di grafik gitu ya. Ya, tentu boleh enggak ya? Ya boleh saja ya. Tapi toh sepanjang di gambar atau di grafik itu ada ya kan. Ya boleh saja karena biasanya kan peneliti sudah tahu, oh ini diuji pakai analisis ini. Nah, apalagi desainnya udah eksperimental, ya sudah tahu lah eksperimental gitu ya. Jadi memang sebaiknya sih dijelaskan bahwa desainnya ini adalah menggunakan sampel apa gitu ya, kriteria inklusinya apa, eksklusinya apa gitu ya. Tapi biasanya kalau eksperimental itu tidak ada kriteria eksklusi kan, adanya drop out. Eksperimental kan pakai hewan. Jadi saya akan membuat kriteria inklusi, yaitu misalnya mencit yang di berat badannya 20 sampai 25. Udah gitu, ya kan? Ya. Kemudian eksklusinya. Ya eksklusinya pasti di atas 25 dan di bawah 20. Dan itu tidak perlu disebutkan sebagai kriteria eksklusi. Nah, kalau pada clinical trial ya perlu disebutkan. Misalnya saya akan meneliti tentang COVID gitu ya. Kriteria inklusinya adalah yang dengan swab itu positif gitu. Nah, eksklusinya apa? Yang mempunyai penyakit bawaan misalnya. Gitu. Jadi eksklusinya itu harus jelas. Gitu. Beda dengan eksperimental. Kalau eksperimental kan kita yang milih ininya. Ya. Hewannya milih. Yang ada cuma drop out. Gitu. Begitu hewannya di tengah jalan sakit atau mati, itu drop out. Jadi kriteria drop out yang ada, bukan kriteria eksklusi. Jelas ya? Nah, biasanya seperti itu. Di eksperimental itu karena sudah terlalu seragam ya. Jadi kadang-kadang banyak juga yang nggak usahlah disebutkan. Toh sudah tahu bahwa ini adalah eksperimental gitu ya. Kemudian dianalisisnya juga kalau nggak ANOVA ya dites, kalau nggak yang Whitney, Wilcoxon dan sebagainya. Karena itu aja. Ya. Nah, jadi tidak terlalu banyak yang menjadi bias. Tidak terlalu banyak. Kalau apalagi pakai matching.
Ya, eksperimental itu kan jarang pakai matching. Yang ada matching itu kalau kita pakai penelitian-penelitian yang clinical trial gitu atau yang observational analytic gitu, matching. Ya, misalnya kalau menemukan pasien ada nggak perbedaan antara konsumsi lemak ya pada laki-laki dan perempuan gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, maka begitu ada pasien yang datang, oh ini pasiennya ini umurnya 50, yang laki-laki 50. Maka kita cari matchingnya. Wanita yang umur 50 juga. Jangan sampai di ini dengan wanita yang masih muda gitu. Ya itu namanya matching. Supaya menghilangkan kemungkinan ada variabel perancu, yaitu apa? Umur. Gitu. Umur itu kan variabel perancu. Jadi diupayakan supaya variabel perancunya itu tidak mempengaruhi hasil. Gitu. Ya kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian tadi disinggung-singgung mengenai penelitian pada jaringan ya. Jadi memang karena penelitian pada jaringan itu harus selalu karena sifatnya kadang-kadang morfologi atau multi interpretasi, maka kita harus menggunakan double observer, minimal double observer ya. Jadi kita penelitinya 2 orang ya, entah peneliti sendiri dengan pembimbingnya ya. Kemudian hasilnya seperti apa? Apakah ada perbedaan ya antara hasil interpretasi? Karena kan kalau morfologi itu kan banyak interpretasi ya. Jadi hasil interpretasi antara 2 orang ini sama apa tidak? Makanya kemudian diuji dengan menggunakan uji Kaplan kan gitu ya. Gitu. Uji Kappa ya, uji Kappa. Ya. Apa? Kalau uji Kappanya itu berbeda berarti nggak cocok nih, nggak sesuai. Ya, jangan diteruskan. Gitu. Jadi harus ada diskusi lagi gitu ya. Ada diskusi lagi. Saya menyatakan ini positif tinggi misalnya. Engkau di sini peneliti yang kedua menyatakan ini positif rendah gitu ya, seperti itu. Jadi di mana salahnya? Jadi itu harus ada kompromi di situ. Jangan sampai satu terlalu overestimate, yang satu underestimate gitu. Jadi jauh hasilnya. Jadi kampanye itu jadi bermakna gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi harus dikonfirmasi dengan cara kita melakukan penelitian double observer. Ya. Kemudian apakah double blind? Ya syukur-syukur kalau double blind. Ya. Jadi misalnya kedua peneliti itu tidak tahu ini sampel yang positif atau negatif, atau sampel yang mana itu double blind. Ya. Jadi sama-sama tidak tahu gitu. Ya. Yang tahu harus ada orang yang tahu. Mungkin dia bukan menjadi peneliti, bukan menjadi pengamat, tapi mungkin dia anggota peneliti gitu ya, anggota peneliti yang lain gitu ya, ya pegang gitu. Jangan sampai semuanya tidak ada yang tidak tahu. Gitu. Kalau semuanya tidak tahu nanti, lah ini kelompok yang mana? Repot kan gitu. Jadi mesti ada salah satu itu yang tahu. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Nah kemudian sudah cukup kali ya. Ada lagi yang belum dijelaskan atau tadi ada pertanyaan yang perlu diklarifikasi? Nggak ada ya? Ada lagi? Cukup Pak. Cukup ya? Semua Pak. Cukup semua ya. Ya mudah-mudahan ini kan baru awal ya. Awal untuk kita masuk ke bagaimana kita mulai menganalisis ya. Jadi harapannya sih supaya nanti analisisnya itu kalian sudah punya dasar-dasar yang kuat itu sehingga tidak gampang tergoyah. Jadi jangan selalu memaksakan untuk mendapatkan uji statistik yang parametrik kalau tidak berguna secara substansi. Satu hal ini yang paling saya banyak temui juga ya. Kadang-kadang uji statistiknya sudah tidak bermakna, gitu. Tapi memaksa kalau tidak bermakna, kalau penelitian hasilnya tidak bermakna ya, itu uji statistik tidak bermakna gitu ya.
dipaksa, oh tapi cenderung ini lebih tinggi gitu ya, ini cenderung lebih rendah gitu. Itu namanya apa ya, tidak konsisten. Itu udah tidak bermakna, masih maksa aja gitu ya, iya kan? Jadi supaya kelihatan ada hasil gitu ya. Kalau tidak bermakna ya sebutan aja tidak bermakna gitu. Tidak usah disebutkan ini cenderung ini. Walaupun secara statistik itu tidak bermakna, sering kan seperti itu. Itu juga nggak boleh. Kalau sudah tidak bermakna ya sudah gitu ya. Ya, kira-kira tidak usah memaksakan diri gitu ya. Gitu. Kemudian ada juga uji korelasi. Uji korelasi ada tidak secara statistik tidak ada korelasi gitu. Tapi kemungkinan mempunyai R yang ini tinggi, yang mendekati 1 gitu ya. Misalnya sudah tidak ada korelasi, R-nya dibahas lagi ya sudah gitu. Udah nggak ada korelasi ya R-nya tidak ada gunanya mau berapapun ya. Itu sering juga terjadi seperti itu ya. Baik, saya rasa itu saja. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Kus. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.